Yesus Kristus. Luar biasa anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Dan pada saat ini kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon penglayakan daripada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, baik pribadi kami, keluarga kami, bahkan dalam pelayanan pekerjaan kami yang luar biasanya berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan, pertolongan Tuhan bagi kami. Bapa, saat ini kami sehati lagi. Biarlah Bapa di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Bapa, hanya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya baca untuk kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, tetap mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kata mengandalkan Tuhan dalam pengertian aslinya diambil dalam bahasa Ibrani dengan kata bataj. Ini menurut kata dalam bahasa Ibrani bataj yang memiliki arti, dikatakan di sini bahwasannya mengandalkan Tuhan itu berarti disebut lebih yakin. Kemudian dikatakan merasa aman dan juga dibilang lebih percaya atau lebih confident, atau dikatakan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi akar kata daripada pengertian mengandalkan di sini diambil dari dalam bahasa Ibrani bataj, yang artinya lebih yakin, merasa aman, mempercayakan sesuatu, ya, dikatakan mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita mengambil pengertian mengandalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan di sini bahwasannya mengandalkan itu adalah menaruh kepercayaan kepada sesuatu, saudara. Dikatakan di sini mengandalkan kita menaruh kepercayaan. Kemudian dikatakan bahwasannya mengandalkan itu yaitu menjamin akan kesanggupan, saudara. Dia merupakan menjamin, ya, dia sanggup, dia kuat, ada kekuatan di dalamnya, ada kemampuan di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat akar kata atau pengertian daripada mengandalkan ini. Mari kita mau melihat, saudara, untuk menjawab tema kita pada saat ini. Tema kita adalah tetap mengandalkan Tuhan.
dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek atau di dalam setiap segi kehidupan kita. Tema kita tetap mengandalkan Tuhan lewat kitab Ibrani pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Mengapa kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan yang pertama, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Yang pertama dikatakan bahwasanya karena kita ini adalah milik Kristus, saudara. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-8 demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi saudara, di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup itu dikatakan untuk Tuhan, dan jika kita mati itu untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Yang paling penting saudara jawabannya adalah karena kita ini milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat sejarah penciptaan di dalam Kejadian, dikatakan di situ marilah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman, saudara. Sehingga dikatakan milik Allah berarti adalah kita ini kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah yang telah dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saudara. Sehingga siapapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, ingat saudara, kita ini milik Allah. Kita adalah rupa gambar daripada Allah, saudara. Siapapun kita saat ini, saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang kehidupan kita adalah milik Allah. Rupa gambaran Allah. Berarti betapa istimewanya kita di hadapan Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Justru dikatakan yang telah ditebus, kemudian yang telah disucikan dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Betapa kita ini menjadi anak yang sangat berharga, ciptaan yang sangat berharga di hadapannya. Saudaraku, Tuhan pencipta kita tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia menciptakan kita. Kita menjadi umat pilihannya, menjadi miliknya yang sempurna. Ditebusnya, ditempatkannya di tempat yang tepat dengan penuh kemuliaannya. Pernah dulu saya membawakan renungan singkat, saudara. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau standar Allah untuk mencukupi keperluan kita dikatakan standar kekayaannya dan standar kemuliaannya bagi kita, maka saudara tidak ada yang perlu kita ragukan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena standarnya kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, orang terkaya mungkin
Mungkin kita lihat ada 7 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia. Kita lihat hartanya, kita senang melihatnya. Triliun, 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 triliun. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak masuk di antara 7 terkaya di dunia. Kita tidak masuk 10 terkaya di dunia. Tetapi ingat, Dia, Yesus Kristus, mencukupi keperluan kita menurut standar kekayaan dan kemuliaan surgawi kepada kita, saudara. Oleh sebab itu layaklah kita harus mengandalkan Dia. Karena apa? Karena kita adalah miliknya, milik pusakanya, saudara. Saudaraku, mungkin untuk saat-saat ini, ketika kita mengatakan hal itu, mungkin akan mengatakan, aduh terlalu gampang mengatakan hal seperti itu. Tapi sulit untuk menjalaninya. Masa-masa pandemi ini membuat kita menguras pikiran kita, berpikir, Tuhan, bagaimana aku mau mencukupkan untuk makan sehari-hari saja? Bagaimana pekerjaan yang saat ini? Bagaimana sekolah anak-anakku, ya Tuhan? Tetapi firman-Mu berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan standar Allah yang luar biasa. Saudaraku, mari kita belajar lagi bersama-sama. Terus tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Ingat, karena kita adalah milik pusakanya Tuhan, yang telah dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setia di bawah kaki salibnya, menanti berkat-berkat tercurah kepada kita. Karena apa? Karena kita milik pusakanya. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tuhan selalu ada buat anak-anaknya. Haleluya. Yang kedua, saudara, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita? Yang kedua dikatakan bahwasannya karena Tuhan satu-satunya penjamin hidup kita. Karena Dialah Tuhan satu-satunya penjamin hidup kita. Kalau tadi saudara dikatakan di sini bahwasannya pengertian mengandalkan Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan dia menaruh kepercayaan kepada sesuatu, kepada Tuhan, dan juga dia memiliki pengertian yaitu penjamin, saudara. Memang benar. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena Tuhanlah satu-satunya penjamin hidup kita. Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwasanya Dialah milik kita satu-satunya. Dan tidak sampai di situ, saudara, tidak putus sampai di situ. Dan dikatakan bahwasannya Dialah penjamin kita satu-satunya. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Sekali lagi saya baca. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Haleluya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, luar biasa, saudara. Bagian firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Ketika saya renungkan ini ulang-ulang saya baca, saudara, saya bilang, wih, luar biasa ini. Ya, janji Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita, saudara. Kalau tadi poin yang pertama, Dia telah menebus kita lewat darahnya Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Dikatakan bahwasanya Dia menjamin kita. Ketika kita telah ditebusnya, Dia memberi kita kehidupan yang kekal, saudara. Haleluya. Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan dikatakan mereka pasti tidak akan binasa. Kata kepastian di sini menunjukkan satu jaminan yang tidak bisa ditawar, saudara, yang tidak bisa tergoncangkan lagi. Pasti mereka tidak akan binasa karena Tuhan sudah memberikan kekekalan kepada kita. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapapun, saudara, seorang pun dikatakan, siapapun tidak akan pernah merebut kita. Tidak akan pernah merebut sukacita kita, saudara, siapapun. Haleluya. Sukacita, hati yang gembira, seperti renungan yang pernah saya bawakan, tidak bisa diambil dari dalam diri kita. Itu merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga kepada kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sukacita kita, hati yang gembira. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil talenta kita. Itu semua milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa tunjukkan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudaraku, hanya Tuhan satu-satunya penjamin hidup kita yang memberi kekekalan sebagai penjamin kita baik di bumi dan di surga. Haleluya. Saya secara pribadi paling suka dengan kalimat ini, saudara. Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penjamin kita baik di bumi dan di surga. Di bumi kita dijamin oleh Tuhan. Di surga Tuhan menjamin kepastian kita menuju kekekalan, masuk ke dalam kerajaan surganya. Haleluya. Tidak hanya di bumi, saudara, tetapi Tuhan menjamin kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan saya yakin dan percaya itulah tujuan kita semuanya. Walau kita harus tertatih-tatih rasanya tidak sanggup menjalani ketika kita di dalam dunia ini. Tetapi ingat, saudara, Dia adalah sang penjamin yang kekal, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tuhan sebagai penjamin yang memberkati kehidupan kita di segala musim kehidupan kita. Apa saat ini musim kehidupanmu, saudara? Pasti ada. Saya juga demikian. Apa yang saat ini menjadi musim kehidupan saya? Tetapi dikatakan di sini Tuhan tampil menjamin kita, memberkati kita, bahwasannya anakku, aku tetap menyertai dan aku ada di situ. Tuhan sebagai penjamin yang selalu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Di lembah kekelaman sekalipun aku ada di sana. Aku memegang tangan kananmu yang membawa kemuliaan, mengeluarkan kita dari setiap pergumulan permasalahan kita. Tuhan beserta kita. Immanuel ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan sebagai penjamin yang selalu menyediakan jalan keluar terhadap segala permasalahan kita. Tidak pernah, saudara, dibiarkan oleh Tuhan untuk kita sendiri menyelesaikan pergumulan kita. Dan Tuhan tidak betah melihat kita, anak-anaknya, berlama-lama tinggal di dalam suatu pergumulan atau permasalahan yang terjadi yang menimpa diri kita, saudara. Tidak. Tuhan menjamin itu, anakku, aku akan mengeluarkan engkau dari setiap cawan pergumulan permasalahan. Saudaraku,
Mari kita kuatkan iman kita. Ingat bahwasannya Tuhan sebagai penjamin yang menyediakan jalan keluar untuk kita, untuk setiap pergumulan permasalahan kita. Apa yang menjadi pergumulan permasalahan kita saat ini, saudara? Ingatlah, Tuhan ada di sana untuk menyediakan jalan keluar bagi kita. Dikatakan di sini Tuhan sebagai penjamin atas kesehatan, perlindungan, dan keamanan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Luar biasa, saudara. Tuhan memelihara kita. Dia menjamin kita pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan perlindungan, pemeliharaan keamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memelihara kita, saudara. Terakhir, Tuhan sebagai penjamin atas masa depan kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Haleluya. Tidak aku tahu masa depan anak-anakku, Tuhan. Tidak aku tahu masa depan pekerjaanku dalam masa-masa pandemi saat ini. Tetapi Engkau penjamin kami, dan hanya Engkau yang kami andalkan. Kami hanya bisa berserah kepadamu, ya Tuhan. Kita semua sama, saudara. Belajar bersama-sama, saya dan kita semuanya. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya penjamin di dalam hidup kita, baik di bumi dan di surga. Dari perenungan singkat kita saat ini, saudara, apa yang bisa kita ambil? Sebagai kesimpulan bagian firman Tuhan ini, tetaplah andalkan Tuhan di setiap segi kehidupan kita, saudara. Karena apa? Karena satu-satunya kita adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, satu-satunya penjamin kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tetap kuat di dalam iman bersama dengan Yesus Kristus. Tetap kuat menjalani hari-hari di depan. Tetap sukacita menjadi cerminan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah, Tuhan menjadi penjamin kita. Dan Tuhan satu-satunya milik kita. Tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah keadaan kami saat ini, Tuhan. Firman-Mu datang mengingatkan kami, menghibur kami, menguatkan kami untuk semakin hari, semakin tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi segi aspek kehidupan kami saat ini, ya Bapa, tolong kami untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan. Pegang tangan kami, ya Tuhan, sehingga sukacita surgawi itu menjadi bagian kekuatan kami, menghibur kami untuk menjalani hari-hari di depan ini, ya Bapa. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, ya Tuhan. Tetapi bersama dengan-Mu, ya Yesus, ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, maka kami kuat. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita. Engkau Bapa memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan persoalan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.